Jadi hari ini kami baru aja nih nemuin satu tokoh yang implementasi nilai harmonis dan nilai loyal ini bagus banget, yaitu Pak Hadiarto. Nah, siapa sih Pak Hadiarto ini? Nah, jadi singkatnya Pak Hadiarto ini adalah seorang yang pernah menjadi bagian dari Kementerian Keuangan. Beliau pernah mengabdi di Kementerian Keuangan kurang lebih ini sekitar 35 tahun. Dan beliau juga pernah menjadi seorang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Penasaran selengkapnya gimana? Yuk, simak. Dalam perjalanan pengabdiannya di Kementerian Keuangan, Bapak Hadianto dikenal bukan hanya karena kecerdasannya dalam menata aset negara, tetapi juga karena nilai-nilai yang beliau pegang teguh dalam setiap langkahnya, seperti harmonis, sinergi, dan saling memahami. Sejak muda, beliau telah dibentuk dalam lingkungan yang menanamkan nilai kebersamaan. Di rumah yang ramai dengan kakak dan adik, beliau belajar bagaimana menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Bapak Hadianto terbiasa bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakang, termasuk temannya, keturunan Tionghoa sejak masa sekolah. Dari sana, semangat kebinekaan dan sikap terbuka sudah tumbuh kuat dalam dirinya. Nilai harmonis itu terus terbawa hingga dunia kerja. Beliau percaya hukum dan kekuasaan harus berjalan seimbang. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh, dan kekuasaan tanpa hukum akan melahirkan kesewenangan. Begitu keyakinannya. Pandangan itu menjadi dasar bagaimana beliau menata sistem agar selaras, bukan hanya secara aturan, tapi juga dalam semangat kolektif membangun negara. Dalam menghadapi berbagai negosiasi penting seperti pengambil alihan Inalum dan divestasi Freeport, beliau menunjukkan sikap sinergis yang nyata. Ia tidak bekerja sendiri. Di balik setiap keputusan strategis, selalu ada kerjasama lintas kementerian, koordinasi intens dengan berbagai pihak, dan semangat mencari titik temu. Bahkan dalam perundingan yang tegang, beliau memilih pendekatan yang hangat dan membangun keakraban, simbol sederhana dari sinergi yang tulus dan membumi. Sementara kebiasaan saling memahami tampak dari cara beliau saat memimpin sebuah tim. Bapak Hadianto dikenal tegas, tetapi selalu memberi ruang bagi bawahannya untuk tumbuh. Ia tidak melihat jabatan atau gender, melainkan kemampuan dan tanggung jawab. Dalam setiap interaksi, beliau berusaha mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, lalu mengarahkan dengan bijak. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Bapak Hadianto bukan sekedar seorang birokrat, tapi sosok teladan yang memimpin dengan tulus. Harmonis dalam berpikir, sinergis dalam bertindak, dan saling memahami dalam setiap langkah. Sebuah pelajaran berharga bagi siapapun yang ingin berkontribusi bagi negeri. Dengan kepala yang dingin, hati yang hangat, dan semangat yang menyala. Loyalitas sejati bukan sekadar mengikuti arus, tapi melakukan yang benar meski sulit. Contohnya dari Pak Hadianto, seorang punggawa aset negara yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2006 sampai 2015. Selama memimpin DJKN, beliau melakukan hal yang monumental, yakni menginventarisasi ribuan aset negara di 74 kementerian atau lembaga dan lebih dari 22.000 satuan kerja, memastikan semuanya tercatat dengan rapi dan akuntabel. Bahkan aset kecil pun diperhatikan, karena bagi beliau setiap rupiah negara itu penting. Inilah contoh integritas dalam praktik, menegakkan prosedur meski proses panjang dan melelahkan, tidak memanipulasi data demi terlihat rapi, dan konsisten memeriksa laporan dan memastikan akurasi. Loyalitas beliau juga tercermin dalam kemenangan bersama. Saat menangani aset Freeport dan proyek besar lainnya, beliau tidak bekerja sendiri. Ia membentuk tim lintas unit, mendorong semua pihak berkontribusi, memberi ruang bagi staf junior untuk belajar, dan memastikan keberhasilan tim bukan sekadar dirinya. Hasilnya, ribuan satuan kerja berhasil menata aset negara secara transparan, dan seluruh tim merasa terlibat serta bangga. Sebagai ASN, kita bisa meniru keteladanan beliau. Saat diberikan laporan atau dokumen, periksa dengan teliti, jangan asal tanda tangan. Kemudian, bantu rekan tim jika mereka kesulitan, bagikan ilmu, jangan tunggu diminta. Lalu, lakukan yang benar meski tidak ada yang menonton. Itu adalah integritas. Serta, ajak tim berpikir sama-sama, prioritaskan hasil institusi daripada ego pribadi. Itu kemenangan bersama. Dari perjalanan Pak Hadianto,
kita belajar bahwa loyalitas bukan tentang posisi, tapi tindakan nyata, setia pada nilai, setia pada tugas, dan setia pada bangsa. Dari perjalanan hidup Bapak Hadianto, kita belajar bahwa menjadi ASN yang loyal berarti kita setia pada kebenaran dan tanggung jawab, bukan sekedar mengikuti arus. Dan dalam kepemimpinannya, nilai harmonis menjadi nafas kerja yang menyatukan banyak perbedaan, membangun kolaborasi antar lintas instansi, dan memimpin dengan empati. Mari kita teladani semangat beliau, bekerja dengan hati, berpikir untuk bangsa, dan menjadikan setiap langkah pengabdian sebagai wujud cinta pada Indonesia.